Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dibacakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu ingin absen dulu ya. Ini apakah hadir semuanya? Ada yang sakit, Bu. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit, Mbak? Raihan. Oh, Rehan sakit. Oke, kita doakan ya. Semoga teman kita Rehan segera sehat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Gitu ya, karena Oke, ini pesan juga untuk anak-anak semuanya untuk dijaga kesehatannya dan selalu mencuci tangan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker supaya kita untuk salah satu langkah agar tidak terkena virus corona gitu ya rekan ya. Siap, Bu. Masih ingat nggak pelajaran pada minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Lupa. Oke. Jadi pada pelajaran minggu sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang apa itu kalor kayak gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang kalor dan sebelumnya itu perubahan suhu, dengan suhu seperti itu. Nah, untuk pertemuan pada minggu ini, pertemuan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, untuk mengetahuinya itu, sebenarnya Ibu ingin bertanya dulu. Di sini adakah yang pernah membuat teh panas, kemudian mengaduknya menggunakan sendok logam? Ada yang pernah seperti itu? Pernah, Bu. Pernah, oke. Mbak Tasya pernah ya? Pernah. Kemudian kan pada saat kita mencelupkan sendok logam tersebut, kemudian kita mengaduknya. Nah, yang kita rasakan di tangan kita saat kita mengaduk itu seperti apa? Sendoknya jadi ikut panas, Bu. Sendoknya jadi ikut panas, betul sekali. Kenapa ya kok bisa sendoknya yang di ujung itu ikut panas, padahal yang kita celupkan itu ujung sendok yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui kenapa terjadi seperti itu, Ibu di sini akan mendemonstrasikan tentang suatu percobaan untuk mengetahui atau untuk memperdalam apa itu konsep konduksi dan persamaan matematisnya. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk kita melakukan demonstrasi tentang percobaan perpindahan kalor secara konduksi. Jadi di sini Bu sudah menyiapkan penggaris besi, penggaris logam dari logam ya. Kemudian di sini ada ini sendok ya, sendok. Ada juga korek, kemudian ada lilin seperti itu ya. Oke, di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan membantu Ibu melakukan demonstrasi tentang perpindahan kalor secara konduksi. Mungkin ada salah satu dari kalian? Saya, Bu. Oke, Mbak Tasya, monggo maju Mbak. Oke. Jadi di sini nama percobaannya Mbak Tasya memanaskan ini penggaris di salah satu ujungnya, kemudian ujungnya dipegang. Kemudian dikasih waktu juga berapa lama waktunya ketika ujung yang lainnya itu juga terasa panas. Gitu ya Mbak? Ya. Sudah, yang belakang kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan ya anak-anak. Oke, bisa dimulai ya Mbak? 1, 2, 3. Oke. Ya, ini bisa diperhatikan ya anak-anak. Kemudian nanti kalau salah satu ujungnya sudah terasa panas, nanti bisa di stop ya Mbak Tasya. Ya, Bu. Apakah sudah terasa panas? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti bisa di stop ya Mbak. Dicukupkan. Waktunya berapa itu Mbak? 1 menit. Oh, 1 menit. Oke. Jadi waktunya 1 menit ya. Ini yang di belakang ini bisa dicatat ya. Kemudian nanti setelah Ibu selesai demonstrasi, nanti mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan sesuai dengan demonstrasinya kali ini. Jadi ini nanti diperhatikan ya demonstrasinya ya.
Kemudian yang kedua ini apa Mbak? Sendok. Ini ada sendok. Jadi tadi yang penggaris itu dia lebih tipis, kemudian yang sendok ini dia lebih tebal. Ya, mari kita amati apakah berpengaruh tebal dan tipisnya suatu bahan itu terhadap lamanya waktu itu. Ya, mari kita lakukan percobaan. Ya, sudah dimulai Mbak waktunya? Sudah, oke. Nanti ketika sudah terasa panas bisa di stop ya Mbak. Ya Bu. Oh iya, sudah terasa panas ya Mbak? Sudah. Oke, begitu. Waktunya berapa Mbak? 2,5 menit Bu. 2,5 menit. Oke, jadi ada perbedaan waktunya nggak anak-anak? Ada. Nah, kenapa kok bisa terjadi perbedaan waktu seperti itu? Kayak gitu. Jadi nanti akan kita bahas, akan nanti kalian diskusikan bersama teman sebangkunya, ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD dan Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Begitu ya anak-anak? Oke, Mbak Tasya bisa kembali. Oke anak-anak, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk berdiskusi berdasarkan hasil demonstrasinya tadi. Ini ya, nanti bisa dibagikan ke Terima kasih, teman-teman Bu. ke belakangnya. Ya. Oke, waktu 20 menit Ibu mulai dari sekarang. Oke anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Belum Bu. Gimana Mbak? Sudah selesai belum diskusinya? Belum Bu. Belum, masih kurang apa? Kurang ini si faktor-faktornya. Oke, faktor-faktornya ada ya kesulitan atau kendalanya? Enggak. Oke, paham ya semuanya ya? Faktor-faktornya kan tadi sudah dijelaskan juga pada saat demonstrasi. Bisa ya? Oke, silahkan diselesaikan. Masih ada waktu 5 menit ya. Ya Bu. Oke. Siap. Yang lainnya juga diselesaikan ya anak-anak. Oke, bisa diselesaikan ya. Ini waktunya masih tersisa beberapa menit lagi. Dimaksimalkan, diteliti dulu. Bagi yang masih kosong-kosong, bisa masih ada waktunya untuk berdiskusi dengan temannya. Gitu ya, anak-anak. Baik Bu. Mbak, sedang mainan apa Mbak? Buka IG Bu. Iya, udah selesai Mbak? Sudah. Sudah, kalau udah selesai bisa diteliti lagi ya, jangan membuat kegaduhan yang mengganggu temannya yang belum selesai. Begitu ya, Bu. nanti main HP-nya pada saat istirahat ya Mbak. Baik Bu. Oke, seperti itu. Ini udah waktunya sudah habis, sudah selesai semuanya ya anak-anak. Sudah. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin meminta salah satu dari kalian, salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu. Mungkin ada yang ingin maju di sini atau membacakan hasil diskusinya. Ayo, satu orang saja, gak usah malu-malu. Gak apa-apa. Ayo, gak ada ini beneran. Kalau gak ada nanti Ibu tunjuk loh. Tunjuk aja Bu. Ditunjuk. Ini beneran nih, sekali lagi nih, dapat tambahan poin loh nanti, dapat tambahan nilai. Gak ada yang mau nih, ayo latihan berani, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nanti Ibu benerkan gitu. Nggak ada beneran. Enggak. Oke, kalau nggak ada Ibu tunjuk ya. Dari sebelah sini Mbak Tasya udah selesai? Sudah. Sudah, oke. Monggo Mbak bisa dipresentasikan hasilnya. Jadi faktor-faktor yang Ya. mempengaruhi. Sebentar Mbak, mulai dari pengertian konduksi dulu. Ya, Oh, jadi iya. konduksi itu Oh, iya, apa? iya. Ya. Untuk Sudah toh? Sudah konduksi. didiskusikan toh? Sudah. Ya. Konduksi itu adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ya. Terus selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi Ya. itu ada luas penampang, Ya, betul. terus tebal lapisan, Ya. ada lamanya kalor yang mengalir, sama perbedaan suhu di permukaan. Iya. Jadi mungkin dari kelompok lain ada yang ingin mempresentasikan hasilnya lagi? Tidak
Tidak, Bu. Oke, cukup ya salah satu dari. Oke, ya udah. Jadi tadi juga sudah benar ya yang disampaikan dari kelompoknya Mbak Tasya tadi. Di sini Ibu ingin melengkapi lagi. Jadi konduksi itu merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut, seperti itu. Jadi tadi kan kita memanaskan apa? Penggaris dan sendok, yang ujungnya itu kita panaskan, kemudian ujung yang lain kita juga ikut merasakan panas. Nah, disitulah terjadi perpindahan kalor dari lilin menuju yang merambat ke ujung sendok dan ujung penggarisnya tadi. Ujung penggaris dan sendoknya tadi kan terbuat dari apa? Dari bahan apa? Logam. Bahan logam. Bahan logam termasuk bahan apa? Konduktor. Konduktor. Jadi penghantar yang Baik. baik, seperti itu. Kemudian tadi kita ketahui ketika sendok yang dia lebih tebal daripada penggaris itu membutuhkan waktu merambatnya lebih lama apa lebih cepat? Cepat. Lebih Lambat. Iya, lebih lambat. Jadi ketika tebal suatu bahan itu tebal, maka akan membutuhkan Waktu waktu yang lama. Kemudian ketika tipis membutuhkan waktu yang lama atau singkat? Singkat. Dari uraian tersebut dapat dituliskan persamaan matematis perpindahan kalor konduksi, yaitu H sama dengan K kali A kali delta T perubahan suhu per D atau tebalnya tebalnya suatu penampang itu tadi. Dan K itu merupakan konduktivitas termal. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu akan memberikan soal kayak gitu ya. Nanti Ibu beri waktu 7 menit ya untuk mengerjakan soal itu, dan salah satu dari kalian bisa maju mengerjakannya. Tapi semuanya tetap mengerjakan ya. Iya, Bu. Baik. Oke, berikut ya Ibu tampilkan soalnya. Baik anak-anak, ini ya soalnya. Jadi silahkan dikerjakan secara individu soalnya ya. Ibu mulai waktunya, Ibu beri waktu 7 menit, monggo silahkan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Monggo silahkan yang sudah selesai. Ibu minta perwakilannya salah satu di antara kalian untuk maju ke depan dan menyelesaikan soal tersebut ya. Yuk, siapa? Mbak Amartya sudah selesai? Baik, Bu, saya sudah selesai. Monggo Mbak bisa ditampilkan pekerjaannya. Baik, ini sudah betul ya jawabannya Mbak Tasya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai ini ya. Jadi untuk PR-nya silakan dikerjakan di buku paket halaman 56 ya. Soal 1 sampai 5 kita bahas minggu depan ya. Ibu harap tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Jadi nilai tugas itu mempengaruhi penilaian juga. Jadi Ibu mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat dan dengan teliti. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat dalam mempelajari fisika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.